Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Perkenankan saya Muhammad Salim Imron selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo, masa khidmat tahun 2020 sampai 2025. Pada kesempatan yang berbahagia ini senantiasa mengajak kepada semua pihak untuk selalu mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memanjatkan puji syukur sedalam-dalamnya atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian tak terhingga. Kewajiban kita memang tidak menghitung-hitung berapa banyaknya nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalaupun kita berusaha menghitung-hitung, Allah sendiri sudah menyatakan tidak bisa kita menghitung. Kewajiban kita mengingat dalam hati. Dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dikaruniai nikmat oleh Allah. Nikmat itu datang dari Allah. Dan wujudnya, actionnya kita pernyatakan melalui lisan dengan baca-baca minimal alhamdulillahirabbil alamin dan selalu membaca kalimat-kalimat thayyibah. Praktek syukur, tentu nikmat itu harus kita gunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan sang pemberi untuk kita gunakan beribadah dan beramal soleh. Janji Allah sudah kita terima, kita rasakan, la in syakartum la azidannakum. Para pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa itu makhluk yang bernama Majelis Ulama Indonesia. Karena ada beberapa pihak yang masih belum mengerti apa lembaga organisasi yang bernama Majelis Ulama Indonesia ini. Secara singkat, Majelis Ulama Indonesia ini adalah satu organisasi gabungan dari ormas-ormas Islam, organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Kemudian dengan ditambah lagi berbagai elemen bangsa yang beragama Islam. Bisa cerdik cendekiawan, bisa lembaga pendidikan, bisa kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, yang semuanya punya komitmen satu, yakni li'ila'i kalimatillah fi baladina Indonesia. Ingin mensyiarkan ajaran Islam di bumi Indonesia ini. Maka bergabunglah pada tahun 1975 untuk membentuk sebuah lembaga organisasi yang dinamakan Majelis Ulama Indonesia. Tercatat dalam sejarah, Majelis Ulama Indonesia ini berdiri tanggal 17 Rajab 1375 Hijriah, bertepatan dengan 26 Juli 1975 Miladiyah Masihiyah. Oleh karena itu, hari ulang tahun Majelis Ulama Indonesia lebih diingat pada kalender Masehi, yakni 26 Juli 1975. Nah, kalau sekarang saya berbicara dengan para pemirsa ini tahun 2020, berarti sudah berusia Majelis Ulama Indonesia ini sekitar 25 ditambah 20, 45 tahun. Kita anggap sudah dewasa. Ini sejarah berdirinya dan tanggal berdirinya Majelis Ulama Indonesia.
Kemudian karena Majelis Ulama Indonesia ini berisi gabungan dari tokoh-tokoh organisasi massa Islam, cerdik cendekiawan Muslim, dan elemen-elemen tokoh bangsa yang beragama Islam, maka asas dasar organisasi ini adalah Islam. Itu Islam. Sedangkan dalam hal berbangsa dan bernegara, asas Majelis Ulama Indonesia adalah Pancasila. Nih, kemudian Majelis Ulama Indonesia ini sifatnya sifat keagamaan, keislaman. Jadi tidak akan keluar dari sifat-sifat dan bimbingan, ajaran dan dasar agama Islam. Kemudian yang kedua bersifat kemasyarakatan. Walaupun nanti kita tahu tidak punya anggota massa karena bukan ormas, maka tetap apa yang diputuskan, apa yang diprogramkan dan dikerjakan oleh Majelis Ulama Indonesia selalu berhubungan dengan masyarakat dan bangsa Indonesia. Utamanya tentu masyarakat kaum muslimin. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia ini bersifat independen, bukan organisasi pemerintah. Bukan bentuk semacam ormas, organisasi massa, tidak punya anggota. Juga tidak berafiliasi kepada parpol, partai politik, karena kami tidak terjun di dunia politik praktis. Independensi dalam pengertian organisasi ini mandiri, tidak kesana kemari, tetapi punya misi nanti mau tidak mau karena fasilitas yang memfasilitasi berdirinya adalah pemerintah Republik Indonesia, lalu program kerjanya banyak didanai dari dana APBN, APBD dari pemerintah, maka ada yang mengatakan Majelis Ulama Indonesia ini semi pemerintah. Bolehlah kali itu bisa dikatakan, tapi bukan termasuk organ dari pemerintah. Kami tetap dekat dengan pemerintah MUI ini karena memang independensi kami dalam pengertian menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat, dengan bangsa, utamanya dengan kaum muslimin di mana berada. Itu independen dalam pengertian itu. Nah, fungsinya apa Majelis Ulama Indonesia ini? Majelis Ulama Indonesia ini berfungsi pertama forum musyawarah. Ada masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, keagamaan selalu dirembuk secara musyawarah sesuai dengan tingkat masing-masing. Di pusat ada forum musyawarah tingkat pusat di Jakarta, di provinsi, di kabupaten dan sampai di tingkat kecamatan. Ya, siapa yang anggota musyawarah? Ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Kondisional lah siapa yang dibutuhkan untuk bermusyawarah. Kalau memang itu kaitannya dengan pemerintah, maka tentu bermusyawarah dengan pemerintah. Kalau kaitannya dengan legislasi, tentu dengan DPR. Kalau dengan ormas-ormas Islam, forum musyawarah selalu diwujudkan kegiatannya, keputusannya dengan cara musyawarah. Majelis Ulama Indonesia menghindarkan diri dari one man show. Siapapun orangnya tidak diperkenankan untuk memutuskan satu pihak saja, perseorangan saja, selalu bermusyawarah. Yang kedua, fungsi dari Majelis Ulama ini menciptakan silaturahim, karena ini juga perintah agama. Islam memerintahkan kita untuk selalu bermusyawarah, wasyawirhum fil amri. Maka Islam juga memerintahkan yang beragama Islam untuk selalu menjalin hubungan baik, persaudaraan, silaturahim, karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Maka MUI dimanapun berada selalu membina persaudaraan. Nanti kita bicarakan silaturahim yang bagaimana. Yang ketiga bersifat konsultasi. Kalau ada masyarakat yang membutuhkan konsultasi dalam berbagai hal, keagamaan, kemasyarakatan, dan yang lain, kalau mampu kami pecahkan bersama, maka Majelis Ulama Indonesia adalah tempat konsultasi berbagai pihak untuk kita carikan solusinya yang sebaik-baiknya. Dan tidak kalah pentingnya, Majelis Ulama Indonesia ini berfungsi sebagai pemberi fatwa. Kadang-kadang ada masalah-masalah baru di tengah-tengah masyarakat.
di bidang misalnya politik, di bidang kemasyarakatan, kesehatan, kemudian perdagangan, ya, dan rumah tangga. Lalu permasalahan ini terjadi semacam perselisihan pendapat. Akhirnya minta kepada Majelis Ulama Indonesia untuk dicarikan bagaimana hukumnya menurut ajaran Islam. Maka ada bagian komisi Majelis Fatwa ya, yang dirembuk nanti dimusyawarahkan para ahlinya berbagai elemen untuk dicari pemecahnya. Akhirnya keputusan muncul Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nanti kita bicarakan, cuma menyinggung fatwa ini fungsinya sementara ini menurut aturan perumah tangga Majelis Ulama Indonesia yang berhak mengeluarkan fatwa, pemberi fatwa hanya 2 tingkatan, yakni pimpinan di tingkat pusat, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tingkat pusat di Jakarta, dan yang kedua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tingkat provinsi di semua provinsi wilayah Indonesia. Kabupaten dan kecamatan masih belum diberi hak untuk mengeluarkan fatwa dalam berbagai masalah. Itu antara lain gambaran kapan Majelis Ulama Indonesia ini berdiri, asasnya apa, sifatnya bagaimana, dan fungsinya bagaimana. Nah, untuk diketahui oleh semua pihak, inilah makhluk yang saya katakan bernama Majelis Ulama Indonesia. Nah sekarang para pemirsa sekalian, pada bulan Maret kemarin, di Kabupaten Sidoarjo, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia kemudian mengadakan musyawarah daerah, yang ini tentu diikuti oleh semua pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tingkat Kabupaten Sidoarjo. Kemudian wakil-wakil dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia kecamatan, sekecamatan, 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo mengadakan musyawarah daerah sesuai dengan tuntunan organisasi. Yang satu, pertama menentukan program kerja 5 tahun mendatang. Kemudian yang kedua, memilih pengurus baru. Karena masa bakti di lingkungan Majelis Ulama Indonesia selama 5 tahun. 1915 sampai 2015 sampai 2020 kemarin sudah kita akhiri pada bulan Maret. Maka ketika musda itulah diadakan pemilihan pengurus baru masa bakti 2020 sampai 2025. Kebetulan secara aklamasi saya Muhammad Salim Imron dipercaya menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo masa bakti 5 tahun mendatang 20 sampai 25. Setelah itu kami susun pengurus lengkap, ada Dewan Pertimbangan, ada Dewan Harian, ada Dewan Komisi, yang kemudian setelah rampung kami ajukan ke Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, yang akhirnya pada tanggal 26 Juli 2020 kami menerima SK surat keputusan sebagai pengurus resmi yang diakui oleh pimpinan yang di atas. Dan pada tanggal 8 Agustus kemarin di Pendopo Kabupaten Sidoarjo kami dikukuhkan secara seremonial oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Nah sekarang pertanyaannya, ibarat sebuah kendaraan kapal yang mengharungi lautan Indonesia yang luas ini, paling tidak di wilayah Kabupaten Sidoarjo, kapal yang berupa Majelis Ulama Indonesia ini yang dipercayakan kepada saya sebagai nakodanya mau dibawa kemana ini? Nah sebenarnya arah tujuan Majelis Ulama Indonesia sudah ditentukan oleh organisasi, diputuskan oleh musyawarah nasional ketika ada Munas MUI beberapa tahun yang lalu, sudah diberikan keputusan secara organisasi kemana MUI ini diarahkan.
apa program kerjanya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya selaku nakoda DP MUI Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun mendatang ini, ya saya arahkan sesuai dengan apa yang sudah diarahkan, diputuskan oleh pimpinan atas kami. Karena sudah ada rel-relnya agar tidak menyimpang Majelis Ulama ini dari arah yang sudah disepakati. Inilah yang kemudian disebut visi dan misi Majelis Ulama Indonesia. Nah, pada kesempatan singkat ini, visi Majelis Ulama Indonesia, visi itu kan bayangan ke depan. Kemana arah tujuan Majelis Ulama Indonesia ini ke depan? Arahnya kemana? Itulah yang gambaran yang disebut visi Majelis Ulama Indonesia. Pertama, Majelis Ulama Indonesia ini punya visi membina masyarakat muslimin yang berkualitas. Bagaimana dengan program-program kerja yang disesuaikan dengan kemampuan, situasi dan kondisi yang ada, mengangkat martabat kaum muslimin di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini, tentu ini bersama dengan elemen dan organisasi yang lain untuk meningkatkan mutu kualitas dari pribadi, dari jamaah, dari lembaga yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Meminjam istilah di Al-Quran menjadi khaira ummah. Nanti kita bacakan ayat di surat Al-Imran, ada firman Allah, kuntum khaira ummah. Kamu sekalian ini umat Islam, kata Allah, adalah sebaik-baik umat. The best group kalau boleh saya katakan. Maka bagaimana MUI ini dengan segala kemampuannya, program kerjanya mengantarkan umat Islam di sekitar sini ini untuk paling tidak tetap bertahan punya kualitas khairul ummah. Syukur-syukur semakin hari semakin masa berkembang semakin tambah baik mutunya. Baik fisik, mental, iman, kemampuan, keterampilan dan yang lain. Itu ke sana. Yang kedua adalah mewujudkan kejayaan Islam dan kaum muslimin. Izzul Islam wal muslimin. Program-program yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia harus diarahkan bagaimana Islam itu bisa survival. Syiar Islam bisa berkembang. Kaum muslimin pun bisa punya kemampuan, punya kualitas, punya kejayaan yang diakui oleh semua pihak. Karena sebenarnya al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu dengan segala ajaran jaya karena ini firman Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau umat boleh. Nah sekarang bagaimana Islam yang sudah survival, Islam yang sudah jaya itu diiringi dengan kejayaan kaum muslimin dalam segala bidang. Itu antara lain visi Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, dengan segala program yang akan dikerjakan, Majelis Ulama Indonesia berusaha terciptanya kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik. Ya, masyarakatnya rukun, tangguh, damai. Bangsanya baik, masyarakatnya juga baik. Kalau ketiga poin ini masyarakat, bangsa dan negaranya baik, maka Allah akan meridhoi. Berusahalah MUI ini dengan kerjasama semua pihak mengusahakan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia ini diridhoi oleh Allah. Karena tidak menyimpang dari ajaran Islam. Tidak bertolak belakang dengan syariat, dengan akidah, dengan akhlak Islam. Yang kita harapkan ridho Allah. Nah kalau Allah sudah meridhoi karena tercipta masyarakat, bangsa dan negara yang baik, maka Allah berjanji akan melimpahkan rahmat dan maghfirahnya. Itulah suasana cita-cita yang diharapkan oleh Majelis Ulama Indonesia bersama semua elemen bangsa, mengangkat martabat Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahasa Jawanya, Sansekertanya, negara yang gemah ripah loh jinawi kertora harjo murah sandang murah pangan. Itu gambaran baldatun thayyibah.
Wa Rabbun Ghafur, karena nilai-nilai yang diajarkan dilaksanakan tidak bertolak belakang dengan Islam, bahkan senafas akan mendapatkan ridho, maghfirah dan rahmat dari Allah. Kesanalah cita-cita yang diharapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam kiprahnya di tempatnya masing-masing. Tentu kami ada di Kabupaten Sidoarjo. Bagaimana kondisi Sidoarjo ini dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, rukun, tenang, damai, selalu seiring sejarah antara dunia akhirat, sehingga kita harapkan dapat ridho Allah. Sidoarjo yang kita cintai tetap menjadi wilayah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu visi yang kami canangkan ini. Kemudian yang keempat, Majelis Ulama ini sebagai manifestasi dari rahmat Allah bagi seluruh penghuni alam. Rahmatan lil alamin dalam bahasa Al-Quran. Karena kita tahu Nabi Muhammad sebagai pembawa ajaran Islam yang diamanatkan oleh Allah sudah diberi tugas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kau Muhammad kecuali untuk membawa rahmat, menyebarkan nilai-nilai cinta, kasih, sayang kepada seluruh penghuni alam. Maka amanat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad lalu didelegir, diajarkan kepada para sahabat, tabi'in sampai kepada kita. Maka sebagai pewaris tugas ulama, al-ulama warathatul anbiya, MUI punya visi menyebarkan cinta, kasih dan sayang, rahmat Allah ini untuk seluruh penghuni alam. Bagaimana Kabupaten Sidoarjo tercipta suasana aman, tentram dan damai sebagai perwujudan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran visi yang dicanangkan oleh organisasi ini kepada kita semuanya. Maka kewajiban kita sebagai pengurus di lingkungan Majelis Ulama Indonesia, baik tingkat Kabupaten Sidoarjo seperti saya dengan Pak Yai yang lain, di pengurus harian, di pengurus komisi, dan juga bapak-bapak yai, ibu-ibu nyai yang ada di kecamatan, sama seiring sejalan sesuai dengan skupnya, sesuai dengan wilayahnya masing-masing, untuk bersama-sama mewujudkan visi 4 hal tadi itu. Membina masyarakat muslimin yang berkualitas, khairu ummah, dengan segala kemampuan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Umat Islam harus punya mutu yang baik. Sekarang sudah umum kalau mutu kualitas manusia milenial ini menguasai iptek dengan dasar imtak. Ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan harus dikuasai oleh masyarakat kaum muslimin, terutama anak keturunan generasi milenial kita. Karena zamannya memang zaman IT. Tetapi tidak cukup kalau hanya menguasai iptek semata-mata. Harus diimbangi dengan kekuatan dasar imtak. Imannya, takwanya, akhlakul karimanya harus juga dibenahi, dan tugas inilah yang digarap oleh MUI bersama elemen bangsa yang lain, ormas Islam yang lain misalnya. Nah, seiring sejalan, karena bagaimanapun generasi sekarang kalau boleh kita katakan sudah baik-baik, maka tanggung jawab dan kewajiban kita selaku ulama, punya santri, selaku guru punya murid, selaku orang tua punya anak-anak, bagaimana kualitas anak-anak kita di masa mendatang. Saya hanya ingat sebuah ayat, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah mengingatkan kepada orang tua, kita ini ulama, punya para santri, punya kaum jamaah kaum muslimin. Kita orang tua, punya anak cucu. Kita wasatid, guru, punyai dan sebagainya, punya murid-murid. Oleh Allah diingatkan, jangan kalian tinggalkan generasi kalian menjadi dzurriyyatan dhi'afah, lemah. Kalau anak-anak cucu dan generasi milenial kita tinggalkan lemah ipteknya, lemah imtaknya, kita yang bertanggung jawab. Karena itu Allah lalu ingatkan, falyattaqullah, bertakwalah selalu kepada Allah. Itu untuk meningkatkan kualitas khairu ummah,
harus tetap kita jalankan. Yang kedua, bagaimana Islam yang sudah jaya, yang sudah mulia, yang sudah agung ini diiringi dengan kejayaan dan kemuliaan kaum muslimin. Salah satu ungkapan ulama yang terkenal, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ajaran Islam yang survival, yang tinggi, yang agung itu kadang-kadang tertutup, terhalang, terhambat oleh perilaku umat Islamnya sendiri. Ini tidak semuanya, tapi begitulah kenyataan sejarah. Oleh karena itu, ke depan Islam yang sudah jaya, Islam yang sudah tinggi luhur ini harus diiringi dengan kejayaan kaum muslimin dalam segala bidang. Nah, kita tidak perlu kecil hati, kita perlu putus harapan. Allah sendiri mengatakan, wala tahinu wala takhzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian berkecil hati, sedih, susah, minder, wardek. Engkau sekalian, kata Allah, kaum muslim ini jaya, tinggi. In kuntum mu'minin, asal kalian benar-benar sebagai orang mukmin. Nah, inilah upaya kita mewujudkan Islam jaya, kaum muslimun pun juga jaya. Nah, itu. Yang ketiga, saya ulang, bagaimana negara kita NKRI ini, Kabupaten Sidoarjo ini, kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini masuk tetap masuk wilayah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Setahap demi setahap bekerja dengan semua pihak, nilai-nilai ajaran Islam harus tetap menjadi acuan ketika kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Misi amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang baik, mencegah yang buruk. Ketika kita di lingkungan masyarakat, ketika dalam kita memperingati kebangsaan dan negaraan, agar Allah meridhoi jalan hidup kita di Kabupaten Sidoarjo, agar Allah selalu memberi ampunan maghfirah kepada masyarakat kaum muslimin yang mayoritas di Sidoarjo ini. Nah, kalau ini tetap kita upayakan, insya Allah Sidoarjo yang ada dalam wilayah NKRI ini tetap diakui menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang terakhir, bagaimana Majelis Ulama Indonesia penampilannya selalu membawa cinta, kasih dan sayang. Menghindari konflik horizontal, menghindari benturan-benturan antara kelompok atas dengan kelompok bawah dan sebaliknya. Pemecahnya bagaimana tetap rukun, aman, tentram dan damai sebagai perwujudan rahmatan lil alamin. Tidak hanya kepada manusianya, lingkungan hidup di mana ada di Sidoarjo, tanahnya, airnya, udaranya harus kita sayangi. Kalau ciptaan Allah kita sayangi, maka Sang Maha Pencipta pun juga akan menyayangi kita. Ingat sabda Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi penghuni bumi, akan sayang padamu penghuni langit. Kalau semua pihak sayang kepada kita, itulah wujud Islam rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan tugas berat yang tidak ringan, amanah yang berat ini bisa kita jalani dengan baik. Berkat kerjasama kita semuanya, mohon doa terus pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan amanat yang dipercayakan kepada saya, kepada Pak Yai yang ada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, baik tingkat Kabupaten Sidoarjo maupun tingkat kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo, bisa kita jalankan dengan baik, aman, lancar dan selamat. Cita-cita saya 3S, sehat, sukses dan selamat. Ada orang sehat tapi tidak sukses dalam hidup, tidak selamat dunia akhirat. Ada orang sehat, sukses dalam segala hal tapi tidak selamat dunia akhirat. Atau dibalik-balik. Yang kita harapkan Majelis Ulama Indonesia, baik pribadi pengurusnya maupun kelembagaannya, sehat walafiat, sukses dalam semua program kerjanya, selamat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Demikian sekedar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kurang lebihnya tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.